布阵。 Tak hanya itu, Yelua juga melesatkan serangan pamungkasnya untuk membunuh Hanli. Nyatanya, hal itu nihil dilakukan. Di samping itu, Hanli juga mengeluarkan segel lonceng emas untuk menahan Yeluo. Pendekar Wang yang mengetahui kehebatan Hanli, ia memilih untuk kabur dari sana. Namun hal itu nihil dilakukan, yang ngebuat ia sembah lutut minta ampunan di hadapan Hanli. Sedangkan di sisi lain, segel lonceng emas Hanli seketika meledak, yang rupanya Yelua berhasil bertransformasi menjadi siluman banteng bermata api yang sangar. Karena kekuatan yang jomplang, tentu 4 pendekar Gunung Meng tak sanggup menahan Yeluo. Dalam kondisi itulah, untungnya Hanli berhasil memukul mundur iblis tersebut. Karena terluka parah, setibanya di dalam markas, Yeluo melaporkan di hadapan tetua sekte jika aksi mereka digagalkan oleh pemuda asal sekte Lembah Mapel. Di waktu yang bersamaan, Hanli juga merasakan energi iblis yang semakin kuat. Ia menduga jika hilangnya kultivator mandiri memiliki hubungan dengan energi tersebut. Dan benar, dugaan Hanli pun tak meleset. Di sebuah altar terlihat para kultivator mandiri dijadikan tumbal tetua sekte hitam untuk memperkuat kultivasinya. Karena misinya tak ingin luntur, ia memerintahkan 5 murid pamungkasnya untuk ngebunuh Hanli secepat mungkin. Sedangkan ia akan menjalani ujian kultivasi tertutup untuk menyempurnakan kesaktiannya. Tak lama itu esok harinya Hanli memberi sinyal pada Master Li yang memberitahu jika terdapat aliran sekte hitam yang kekuatannya serta antek-anteknya sudah menyebar hampir di seluruh negara Yue. Hanli mengungkapkan kekhawatiran pada gurunya sebab istana kekaisaran juga sudah disusupi aliran sekte ireng. Karena selalu bersama, Master Li juga memberitahu kenyataan itu pada Hong Fu. Master Li yang tak mungkin ngebiarkan Hanli mengalami kesulitan sendiri. Ia memerintahkan Liu Jing, Wu Xuan, Song Meng, dan Wei Niang untuk membantu Hanli di ibu kota. Di saat semua kakak seperguruannya sudah datang, Hanli memperlihatkan titik keberadaan markas sekte aliran hitam yang berada di dalam istana kekaisaran. Dan benar saja, dengan singkat, malam harinya terlihat pendekar Wu diserang sosok pendekar misterius yang kultivasi spiritualnya belum pernah ia lihat sebelumnya. Tanpa perlawanan inilah, terlihat pendekar Wu berhasil diculik oleh mereka. Di sini pendekar Wu tentu diserap habis kekuatan spiritualnya oleh tetua sekte hitam. Dengan perincian yang matang, Hanli juga mempersiapkan sebuah tempat untuk ia gunakan sebagai titik jalur pelarian. Hingga bahkan, Hanli akan menggunakan formasi segel jika hal itu memungkinkan untuk berlindung. Singkat cerita, akhirnya Hanli bersama kakak seperguruannya menuju markas sekte hitam. Dan benar saja, kedatangan Hanli disambut sosok pendekar siluman es yang tingkat kultivasinya di level kesadaran. Dan benar, meski seorang diri, ternyata ia mampu menandingi Hanli dan pendekar lainnya. Di saat Hanli mulai serius dan pendekar siluman es mulai terdesak,
Serangan mematikan pendekar Liu dengan mudah dipatahkan Tie Luo. Dalam momen itu, pendekar es juga akan mengubah wujud menjadi siluman agar kekuatan spiritualnya meningkat. Song Meng dan pendekar Liu terlihat nihil menghentikan perubahan si siluman es. Sedangkan Han Li berjibu baku hantam dengan siluman kerbau merah. Dan terlihat ia berhasil menebas salah satu tangannya. Belum selesai satu teratasi, Han Li dikejutkan kemunculan dua pendekar kemampuan hebat yang tak lain merupakan pendekar King, pemimpin kultivator mandiri di lembah Tanian. Han Li dan yang lainnya kewalahan menghadapi mereka, ditambah siluman es berhasil menyempurkan perubahan wujud. Karena tak ada pilihan lain, pendekar Liu mengeluarkan jurus pamungkasnya untuk mengakhiri semuanya. Yang bahkan Han Li juga berhasil membunuh siluman es dengan jurus pedang Qingling miliknya. Meski kehilangan salah satu seperguruannya, akhirnya mereka berhasil menumbangkan kelima pendekar elit sekte hitam tersebut. Efek jurus pendekar Liu, tak ada satupun benda yang tersisa, yang hal itu tentu sangat disayangkan oleh Han Li. Nah, di saat masuk menuju markas sekte hitam, mereka juga tak sengaja bertemu Nona Chen dan Nona Wei. Bahkan mereka juga pergi bersama dengan sang kaisar. Melihat gelagat sang kaisar, Han Li merasa aneh dan waspada terhadapnya. Dan benar, setibanya di altar sekte hitam, kedatangan mereka disambut tetua sekte yang seketika menyerang mereka. Dengan tak disangka, ketua sekte aliran hitam menyerang Chenrong yang kultivasinya paling lemah. Yang bahkan di sana tetua sekte mendapatkan mutiara 5 elemen dari anak buahnya yang sudah tiada. Han Li di sini juga baru sadar jika orang di hadapannya bukanlah tetua sekte yang asli. Nah, dengan mengejutkan inilah pendekar Liu diserang sang kaisar yang ternyata merupakan tetua sekte aliran hitam yang asli. Di ujung maut, pendekar Liu mengorbankan nyawanya agar tetua iblis juga tewas bersama mereka. Namun hal itu malah ngebuat tetua iblis kian meningkat kekuatan spiritualnya. Han Li yang tak ingin para kerabatnya tewas, yang memerintahkan mereka menuju hutan bambu membentuk formasi, sedangkan ia akan berusaha melakukan perlawanan serta memancing tetua iblis menuju hutan bambu. Nah, di sini nampak jika berduel Han Li bakal tak mampu mengalahkannya. Sesuai instruksi, Nona Chen dan yang lainnya mulai membentuk formasi untuk menjebak Raja Iblis. Dengan trik yang elegan, terlihat Han Li berhasil memancing Raja Iblis menuju hutan bambu. Dianggap trik dan formasi rendahan, nyatanya Raja Iblis diubeng-ubengkan oleh formasi 5 alam, yang hal itu ngebuat Raja Iblis menjadi gila.
untuk membalaskan dendam atas kematian pendekar Liu. Nona Wei mengeluarkan jurus spiritual pamungkasnya yang bahkan Hanli dan kedua murid senior juga berusaha keras mengeblok Raja Iblis agar tak melakukan perlawanan. Dan benar saja, Raja Iblis berhasil dimusnahkan oleh ponik biru abadi, yang hal itu ngebuat Nona Wei senang melihatnya. Singkatnya, terlihat Hanli mengambil semua jimat yang dipunya Raja Iblis, tak terkecuali mutiara 5 elemen. Yang bahkan pendekar Meng juga menyerahkan kitab rahasia sekte iblis yang ia dapatkan di ruang kekaisaran setelah urusannya selesai di negara Yue. Sebelum menuju perguruan, Hanli mampir di kota Jiuan untuk menjemput teman lamanya si pendekar baja besi. Namun di sana Hanli terkejut sebab orang itu bukanlah Ku Hun, saudaranya. Yang tak lain ia merupakan murid sekte pengendali roh dari negara Tiandu yang juga merupakan salah satu perguruan aliran iblis. Tentu saja Hanli geram dengan orang itu sebab merebut jiwa Ku Hun, saudaranya. Karena tak mau basa-basi lama, Hanli memaksa orang itu untuk menunjukkan jasad Ku Hun, saudaranya. Tentu saja ia menolak, sebab selama menjadi manusia dirinya juga sudah memiliki tanggung jawab seorang anak dan istri yang paling dicinta. Sebagai imbalan dan balas budi, sebagai master tahap pembentukan pil, ia memberitahu Hanli tempat terakhir persembunyiannya yang penuh dengan senjata ampuh dan batu spiritual. Karena dianggap harta karun, dengan penuh perincian, Hanli pergi menuju tempat yang dimaksud. Nah, setibanya di gua rahasia, Hanli dikejutkan dengan tumpukan tengkorak manusia. Dengan tak sadar inilah, ternyata Hanli dijebak untuk dijadikan santapan sosok monster ganas berlevel 5. Tentu, di sana Hanli mengalami desakan hingga senjata tameng sisik naganya terpecah belah menjadi 2. Hanli yang tak ingin ambil resiko, terlihat ia berusaha keluar dari gua tersebut. Namun nyatanya hal itu tetap saja nihil. Di mode inilah, Hanli mengeluarkan jimat jubah penghilang agar si siluman belalang punggung emas tak bisa menemukannya. Merasa tertipu dan dipermainkan, terlihat Hanli kembali mendatangi orang itu. Tentu saja ia terkejut dengan ketangkasan Hanli yang berhasil selamat dari cengkraman siluman buatannya. Singkatnya, terlihat Hanli berhasil mengembalikan jiwa dan tubuh temannya yang sempat dipinjam oleh orang itu. Tak hanya itu, Hanli juga berhasil memancing si siluman belalang emas untuk keluar gua dengan formasi segel miliknya. Di dalam gua, Hanli berhasil mendapatkan beberapa jimat artefak kuno serta kitab petunjuk macam-macam tingkatan monster yang paling ganas di muka bumi. Dengan membaca petunjuk kitab itu, akhirnya Hanli bisa mengendalikan siluman belalang emas dengan sangat mudah. Bahkan di sana Hanli juga mengetahui rencana jahat antar sekte pengendali roh dan gunung monster yang ternyata sudah menjadi aliansi yang kuat. Karena kekacauan sudah di depan mata, Hanli berusaha mengirimkan sinyal pada gurunya Master Li agar lebih cepat untuk mengambil tindakan. Namun sinyal tersebut tak sampai di tangan Master Li, yang justru pesan Hanli jatuh di tangan tetua sekte gunung monster yang saat itu berada di lembah Mapel Kuning. Dan benar saja,
Di sisi lain, terlihat semua murid dari Lembah Mapel mulai diberi tugas masing-masing untuk siap berperang dengan aliansi Sekte Iblis. Sedangkan Hanli masih fokus meningkatkan kultivasi agar ia sampai di ranah pembentukan pil. Namun hal itu tak sempat ia lakukan, sebab dengan tiba-tiba terdengar suara ledakan yang berasal dari titik peperangan. Nah, di sana tetua perguruan memberitahu murid yang tersisa jika Sekte Gunung Monster dan Gerbang Langit membelot perang, yang hal itu mengakibatkan murid Lembah Mapel banyak yang gugur. Mendengar kabar itu tentu membuat mereka kebingungan. Nah, di sini tetua perguruan memohon pertolongan Tetua Agung yang merupakan leluhur perguruan Lembah Mapel untuk bisa membalikkan keadaan. Menilai semua muridnya goblok, sang leluhur tentu kesal karena dianggap mengganggu ketenangan dirinya. Sedangkan di sisi lain terlihat pendekar Meng dan Nonawi dihantam habis-habisan oleh Master Aliansi Sekte Iblis. Ditambah mereka juga terkejut melihat Tetua Han memihak mereka. Karena tak mungkin lari, pendekar Meng menantang Tetua Han untuk berduel hingga darah penghabisan. Nah, dalam keadaan mendesak inilah untungnya mereka diselamatkan Tetua Fu. Meski mereka berhasil selamat, namun sangat disayangkan Tetua Fu tumbang di tangan pendekar topeng Kun Luo. Di samping itu, Wang Chang tetap memburu Hanli demi dendam padanya. Sedangkan Hanli terlihat mulai meninggalkan gua kultivasi dan tikus kesayangannya. Di sini Hanli akan mengorbankan nyawanya untuk berperang dengan aliansi Sekte Iblis. Dan benar saja, tanpa sepengetahuan Master Li, Hong Fu mulai menuju medan perang untuk meluluhlantakkan pasukan aliansi Sekte Iblis yang hendak menuju Lembah Mapel. Di pertengahan jalan inilah, tiba-tiba mereka menerima rudal dari pasukan aliansi Sekte Iblis. Tentu hal itu membuat para murid Lembah Mapel tak terkecuali Hong Fu kewalahan menahan serangan. Di samping itu, terlihat Master Li mulai memanggil naga abadinya untuk menyusul keberadaan Hong Fu. Dan benar saja, pelabuhan Hong Fu dihadang pendekar Ong dan Kun Luo. Di sana amarah Hong Fu makin meningkat seusai melihat pusaka milik adik seperguruannya berada di tangan mereka. Tentu saja Hong Fu tak akan melepaskan mereka berdua demi membalaskan kejahatan yang mereka lakukan. Melihat semua muridnya aman, Hong Fu mulai serius menghadapi mereka berdua. Ya, meski berhasil kabur, namun Hanli tak bisa lari dari genggaman Wang Chan dan muridnya. Dalam kondisi inilah, untungnya Master Li berhasil menemukan keberadaan Hanli. Di sini Master Li memberikan Hanli kitab petunjuk agar Hanli bisa mencapai level kultivasi pembentukan pil. Master Li juga berkata di hadapan Hanli jika mungkin nyawanya tak akan lama lagi. Sebelum pergi inilah, ia menasehati Hanli agar bisa menjadi pendekar tangguh dan tak terikat pada siapapun. Meski sosok master terhebat di Lembah Mapel, lihat Hong Fu kewalahan melawan mereka berdua. Yang untungnya, Master Li datang tepat waktu menolongnya. Di sinilah mereka menyaksikan bahwa Lembah Mapel terbakar di bumi hanguskan aliansi Sekte Iblis. Sebagai murid dan master yang sejati, terlihat mereka melesat menghajar kedua master sekte sesat itu. Tak lama dari kejadian itu, Hong Fu terlihat dihampiri leluhur aliran sesat yang tak lain merupakan suaminya.
Entah motif apa, Hongfu menolak keras ikut dengannya, yang hal itu ngebuat leluhur marah dan geram padanya. 你先走，无非一死而已。 Karena tak mau terjadi buruk pada Master Li, Hongfu menyuruhnya untuk pergi. Tentu hal itu ditolak, yang malah dengan lantang Master Li menantang leluhur Yunlu untuk berduel.